yang kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita, di mana telah 1 minggu Tuhan telah memberkati kita, dan di pagi hari ini kita datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengundang untuk Bapak Ibu untuk mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Kita angkat satu pujian, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Haleluya Tuhan Yesus.
kami, di mana Tuhan selalu menjaga kami, melindungi kami. Bahkan Tuhan yang selalu menyediakan segala apa yang kami perlukan. Terima kasih juga Tuhan, betapa kami bersyukur buat berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani yang Tuhan boleh sediakan bagi kami. Bahkan kami juga belajar untuk bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan boleh terjadi dalam hidup kami. Pagi hari ini, sebelum kami masuk lebih lagi dalam ibadah hari ini, terlebih dahulu kami akan menghabiskan ibadah pada pagi hari ini. Bahwa pertolongan kita dalam ibadah pagi hari ini datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah kiranya anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita mau bersorak-sorak meninggikan nama Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan, kita mau bersorak-sorak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus sangat luar biasa. Karena Dialah yang terbesar, Dia yang mulia. Haleluya, Tuhan Yesus. Kau terbesar
Mungkin terkadang kita merasa di dalam hidup kita tidak ada di jalan keluar bagi masalah kita. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan menolong setiap kehidupan kita, setiap langkah perjalanan hidup kita. Haleluya Tuhan Yesus. Kami mau masuk Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Kita angkat pujian terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, tak ada lagi waktu, terlambat
pegang janjinya. Bagi orang percaya, bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, dia peduli, dia mengerti. Sebab Allah yang peduli, Tuhan peduli. Persoalan yang sedang terjadi
tahu bagaimana diri kami Tuhan. Karena Engkau Allah yang mengerti, Allah yang peduli bagi kami. Pagi hari ini kami akan dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya firman hari ini menjadi kekuatan, menjadi rema bagi kami. Berfirmanlah kami siap mendengar. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tidak terasa Bapak Ibu, 2 minggu lagi kita akan masuk ke dalam kematian Tuhan Yesus, perayaan terhadap kematian Tuhan Yesus. Dan setelah itu kita akan masuk ke dalam Paskah. Jadi kalau minggu-minggu ini sudah masuk, itu dalam minggu-minggu kita memasuki minggu sengsara sebelum kematian Tuhan Yesus. Untuk itu tema-tema khotbah pada bulan ini itu akan berbicara mengenai kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Markus 8 ayat 31 sampai 38. Markus 8 ayat 31 sampai 38. Kita baca Bapak Ibu bergantian. Saya ayat-ayat yang ganjil, Bapak Ibu akan membaca ayat-ayat yang genap. Markus 8 ayat 31 sampai 38. Saya mulai firman Tuhan. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memegang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Hanyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang-orangnya dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kita baca sekali lagi bersama-sama ayat yang ke-34. 1, 2, 3. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku." Tema kita hari ini, ikut Yesus, pikul salib. Ikut Yesus, pikul salib. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagian firman Tuhan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus itu sedang berada di Kaisarea di sekitar daerah Filipi. Waktu itu Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada murid-muridnya mengenai penderitaan yang akan dialami Yesus sebagai Mesias. Ini sebenarnya pemberitahuan pertama dari 3 kali. Ini pemberitahuan pertama dari 3 kali. Nanti Tuhan Yesus akan memberitahukan penderitaan yang akan Yesus alami. Jadi untuk menjadi pengikut Kristus, itu kita juga harus mengalami penderitaan yang sama seperti yang dialami oleh Yesus Kristus. Jadi kalau Yesus Kristus itu datang ke dunia ini
untuk menyelamatkan manusia, dia harus menderita, dia harus diejek, dia bahkan sampai harus disalib, maka orang-orang yang menjadi pengikut Kristus pun akan mengalami hal yang sama. Amin, Bapak Ibu. Tentu untuk dapat menjadi pengikut Yesus itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dan syarat ini sangatlah berat dan tidak mudah bagi kita. Jadi menjadi pengikut Kristus itu ternyata tidak mudah, Bapak Ibu. Syaratnya itu sangat berat. Syarat ini sangat berat dan sangat bertentangan dengan sifat manusia kita. Kalau kita kan secara manusia itu pengennya itu yang enak-enak, yang mendatangkan apa ya, sukacita, berkat, itu yang kita harapkan. Tetapi kalau kita menjadi pengikut Kristus, maka justru apa yang dipikirkan yang datang itu tidak seperti apa yang kita pikirkan. Dalam ayat yang ke-34, Yesus mengatakan, lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Jadi hari ini kita akan melihat tahapan-tahapan yang akan kita lalui sebagai orang percaya. Kita akan melihat tahapan-tahapan yang akan kita lalui sebagai orang percaya dalam mengikut Yesus. Yang pertama itu adalah menyangkal diri. Apa itu menyangkal diri, Bapak Ibu? Menyangkal diri itu berarti rela mengesampingkan segala sesuatu yang merebut hati kita dari Tuhan dan mengutamakan Kristus di atas segala-galanya. Jadi menyangkal diri itu adalah mengesampingkan segala sesuatu yang merebut hati kita. Apa yang merebut hati kita? Harta benda, jabatan. Apa yang merebut hati kita? Kekayaan duniawi. Itu harus dikatakan, itu harus ditinggalkan dan lebih mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Amin, Bapak Ibu. Menyangkal diri juga berarti meninggalkan sesuatu yang kita anggap baik dalam pandangan manusia. Jadi menyangkal diri itu juga berarti meninggalkan segala sesuatu yang baik dalam pandangan manusia, seperti kekayaan, jabatan, puji-pujian manusia. Kita harus tinggalkan itu. Menyangkal diri berarti tidak lagi mengakui diri sendiri, tetapi seolah-olah aku bukan aku lagi. Jadi seolah-olah aku bukan aku lagi, tapi aku ini, tapi saya ini adalah milik Kristus. Itulah yang dikatakan menyangkal diri. Charles F. Prefer mengatakan menyangkal artinya sama dengan yang dilakukan oleh Petrus pada saat Yesus diadili. Dia menolak mengakui bahwa dia mengenal Yesus. Jadi menyangkal diri ini, itu contohnya itu adalah Simon Petrus. Pada saat Tuhan Yesus itu akan disalib, dia diadili dulu. Lalu kemudian Tuhan Yesus memang sudah bilang kepada dia bahwa sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Lalu kemudian ada orang yang tanya kepada dia, apakah engkau mengenal dia? Simon Petrus katakan tidak. Lalu apakah engkau mengenal dia? Ditanya lagi. Tidak, saya tidak kenal. Lalu kemudian ada yang bilang, saya melihat kamu adalah orang yang bersama-sama dengan dia. Tidak, saya tidak kenal dia. Padahal sebenarnya tuh Simon Petrus itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Simon Petrus itu adalah muridnya Tuhan Yesus. Setiap harinya itu bersama dengan Tuhan Yesus, tetapi dia mengatakan, saya tidak mengenal dia. Inilah yang namanya menyangkal. Biasanya orang menyangkal itu terjadi di pengadilan, Bapak Ibu ya. Itu kan ditanya, kalau jadi saksi biasanya ditanya, apakah kamu mengenal dia? Kalau dia jujur, ya. Kalau dia tidak gitu ya. Saya ingat Bapak Ibu, saya pernah berperkara di pengadilan itu. Itu kasus mobil saya. Itu saya pernah membayarkan saya suruh orang bayar pajak mobil saya. Bayar pajak mobil saya itu. Karena saya sibuk, saya
titip sama seorang biro gitu. Ternyata itu pajaknya nggak dibayar, terus uangnya dimakan. Saya datang ke rumahnya berkali-kali, saya minta, nggak dikasih. Akhirnya itu masuk ke pengadilan. Saya lapor ke polisi karena saya setiap kemana-mana mobil saya nggak punya STNK. Saya lapor ke polisi. Lalu kemudian kami bertemu di pengadilan. Sebenarnya malu Bapak Ibu. Ada kasus itu bisa dibilang 2,5 juta ya, 2,5 juta ditambah STNK itu hilang. Tapi dia tidak mau kembalikan. Akhirnya bertemu di pengadilan. Saya hadir di pengadilan. Ditanya itu sama jaksa, apakah Bapak mengenal dia? Saya bilang, ya, saya mengenal dia. Siapa dia? Dia yang menggelapkan uang dan STNK mobil saya. Tapi kalau misalnya bukan saya yang dirugikan, apakah kamu mengenal dia? Misalkan saya mengatakan, saya tidak mengenal dia, kan begitu. Itu yang dilakukan oleh Simon Petrus, bahwa dia mengatakan bahwa dia tidak mengenal Yesus, padahal dia bersama-sama setiap hari bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi katakan, aku tidak mengenal dia. Menyangkal diri. B.J. Bolan mengatakan bahwa menyangkal diri tidak hanya dilakukan satu kali saja, tetapi berkali-kali. Menyangkal diri artinya ia tidak boleh hidup menurut kemauannya sendiri, atau begitu saja mewujudkan keinginannya sendiri. Tetapi harus setiap hari kita belajar mendoakan kehendak Tuhan supaya jadi seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi menurut B.J. Bolan ini, bahwa menyangkal diri itu harus dilakukan berkali-kali. Mengapa harus dilakukan berkali-kali? Karena terkadang manusia lupa. Jadi harus dilakukan berkali-kali. Adapun yang menjadi dasar bagi kita, mengapa kita harus menyangkal diri, itu adalah pemahaman bahwa keselamatan itu hanya berasal dari Tuhan dan tidak bisa dilakukan dengan cara manusia. Artinya keselamatan itu hanya dalam Tuhan, nggak bisa dilakukan dengan cara manusia. Keselamatan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Keselamatan itu tidak bisa dibeli dengan kebaikan kita, kebajikan kita. Kita jadi orang baik, kita rajin berbuat baik, kita rajin beramal, itu tidak akan membuat kita selamat. Karena yang menyelamatkan kita itu bukan perbuatan baik kita, tapi karena iman percaya kita kepada Kristus. Amin Bapak Ibu. Jadi yang membuat kita selamat itu adalah iman percaya kita kepada Kristus. Orang-orang yang menggunakan seluruh tenaganya dan menghabiskan hidupnya untuk mendapatkan kesenangan-kesenangan pribadi, dia hanya menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak mendatangkan apa-apa bagi kerajaan surga. Ada banyak orang yang terlalu sibuk dengan mengumpulkan harta duniawi, bahkan sampai tidak ingat Tuhan Yesus, bahkan sampai melupakan Tuhan Yesus. Orang-orang yang menghabiskan seluruh tenaganya dan menghabiskan hidupnya untuk kesenangan pribadi dan ambisi pribadi, dan tidak takut berbuat dosa dan menganggap dosa itu sebagai sesuatu yang sudah biasa. Inilah yang dikatakan dengan kompromi terhadap dosa. Inilah yang dikatakan sudah lagi tidak melihat dosa itu sebagai sesuatu yang memalukan. Dia tidak mau menyangkal dirinya, tapi dia mau memuaskan dirinya, mau membawa dirinya, menghabiskan hidupnya, hanya menghabiskan hari-harinya untuk kepuasan-kepuasan duniawi. Hal ini juga lah yang sudah banyak merasuki gereja-gereja Tuhan. Hal inilah yang sudah banyak merasuki jiwa hamba-hamba Tuhan, bahkan pelayan-pelayan di gereja. Ada banyak orang yang sudah tidak malu berbuat dosa dan merasa tidak tertuduh ketika dia melakukan perbuatan dosa. Ada banyak orang yang tidak malu lagi berbuat dosa, bahkan terang-terangan berbuat dosa, bahkan merasa menjadi sesuatu yang sudah biasa.
biasa kok seperti itu. Seperti di Sodom dan Gomora. Waktu Tuhan itu memusnahkan Sodom dan Gomora, itu karena memang itu kejahatannya itu memang sudah sangat-sangat luar biasa. Padahal panggilan kita sebagai orang percaya, tahapan hidup yang harus kita lalui adalah kita harus menyangkal diri. Kalau kita menyangkal diri berarti kita meninggalkan segala keduniawian kita, meninggalkan segala kesenangan-kesenangan duniawi, menyenangkan apa yang disenangi oleh hidup kita, apa yang disenangi tubuh kita, apa yang disenangi diri kita, itu yang harus kita tinggalkan. Kalau tubuh kita, hidup kita ini kan maunya itu kan menikmati dunia ini. Kalau tubuh kita, maunya kita ini kan memuaskan hidup kita dengan gaya hedonis. Apa yang ada hari ini nikmati, apa yang ada di dunia ini nikmati. Itu maunya tubuh kita. Tetapi ketika kita menjadi pengikut Kristus, ketika kita berkata bahwa saya orang yang percaya kepada Yesus, maka itu harus kita sangkal, itu harus kita tinggalkan. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata bahwa barang siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Amin Bapak Ibu. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kalau dulu tidak rajin beribadah, ya sekarang itu sudah yang lama. Yang baru sekarang kita harus rajin beribadah. Kalau dulu kita melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, itu sudah berlalu. Sekarang kita melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Inilah yang dikatakan dengan menyangkal diri. Kita tidak boleh terpengaruh, kita tidak boleh mengikuti gaya hidup orang lain. Kalau itu bukan mencerminkan gaya hidup seorang Kristen sejati, untuk apa kita mengikuti gaya hidup seperti itu? Amin Bapak Ibu. Kita tidak boleh terpengaruh dengan gaya hidup orang lain. Kalau itu bukan sesuai, atau kalau itu tidak berkenan di mata Tuhan, biarkan orang lain hidup dengan gaya hidupnya sendiri. Tapi kita punya gaya hidup sendiri sebagai orang percaya. Biarkan orang lain punya gaya hidup sendiri, tapi kita punya gaya hidup sendiri sebagai orang percaya. Amin Bapak Ibu. Apalagi bagi kita yang melayani Tuhan. Apalagi bagi kita yang melayani Tuhan. Orang melayani Tuhan di depan ini Bapak Ibu, itu jadi panutan orang. Orang akan selalu melihat yang di depan ini akan menjadi panutan. Mau apapun itu, mau jadi singer, mau jadi WL, mau jadi pemusik, mau jadi pembicara, mau jadi majelis, orang akan lihat itu. Jemaat itu akan melihat orang yang ada di depan yang melayani. Kalau yang di depan yang melayani tidak memberikan contoh yang baik kepada jemaat yang dilayani, bahaya. Orang akan bilang, pelayan saja begitu, apalagi kami jemaat. Yang melayani saja buat begitu, kok kita dituntut seperti itu? Nah, itu. Karena apa? Karena firman Tuhan itu berlaku bagi semua orang, bagi yang melayani, bagi yang dilayani, itu berlaku sama. Amin Bapak Ibu. Berlaku sama Bapak Ibu. Itulah sebabnya tidak mudah menjadi seorang pelayan. Karena seorang pelayan dia harus lebih sering menyangkal diri daripada yang dilayani. Harus lebih sering menyangkal diri. B.J. Bolan tadi mengatakan bahwa menyangkal diri itu harus dilakukan berulang-ulang, berkali-kali. Ketika kita akan jatuh, bahkan jatuh ke dalam dosa, kalau boleh jangan sampai jatuh, kita harus menyangkal diri. Kita harus mengatakan, Tuhan ampuni saya berjanji saya tidak akan melakukan gaya hidup seperti itu, karena itu bukan yang Tuhan mau. Amin Bapak Ibu. Jadi seorang pelayan dia akan dituntut lebih tinggi daripada orang yang dilayani.
Jadi seorang pelayan itu dituntut lebih tinggi Bapak Ibu dari orang yang dilayani. Itulah sebabnya tidak enak menjadi pelayan Bapak Ibu. Tidak enak menjadi pelayan itu Bapak Ibu. Menjadi pelayan itu dilihat dari kiri, dilihat dari kanan, dilihat dari atas, dilihat dari bawah. Semuanya dilihat. Udah pakaiannya rapi dilihat, sepatunya rapi enggak, disemir enggak, kan gitu. Udah dilihat sepatunya rapi, baju rapi, dilihat rambutnya rapi enggak. Udah dilihat itunya, dilihat motornya juga dilihat, dicuci enggak motornya. Begitu. Pelayan itu dilihat semua Bapak Ibu. Karena itu tidak mudah menjadi pelayan. Kalau kita menjadi pelayan, maka kita harus lebih sering menyangkal diri daripada jemaat. Amin. Kita harus lebih sering menyangkal diri. Karena yang dilihat jemaat itu adalah apakah kita sebagai pelayan-pelayan menjadi contoh. Apakah kita sebagai pelayan-pelayan itu menjadi teladan. Itu yang dilihat orang. Saya ingat Bapak Ibu waktu saya dulu kemarin gitu, waktu saya masih di Sumatera itu. Saya ingat saya pernah memberhentikan semua pelayan di gereja. Saya stop semua sampai saya itu dilaporkan ke polisi. Kok bisa ya masalah pelayanan dilaporkan ke polisi? Saya dilapor ke polisi gara-gara itu pelayannya saya berhentikan semua. Tapi saya punya dasar Bapak Ibu. Kenapa saya berhentikan semua? Ada yang membungakan duit gereja. Bendahara 1, bendahara 2 membungakan duit di gereja. Akan orang Batak, makanya susah orang Batak jadi bendahara. Suka apa itu? Buka usaha. Apa itu? Gak ada BPKB, gak ada STMK. Itu saya berhentikan, cabut bendaharanya, bendahara 1, bendahara 2, saya berhentikan semua mereka. Terus kemudian majelis yang lain, saya berhentikan juga karena ngomong tok, gak pernah mau kerja, tapi ngomong aja banyak. Bahkan ada seorang yang kami sendiri yang sekolahkan sampai lulus sekolah hamba Tuhan, saya suruh keluar. Saya bilang, kamu itu gak cocok ibadah di sini. Butuh surat pindah, saya kasih surat pindah. Saya gituin. Karena kerjanya itu bikin orang di jemaat terus. Padahal berharap kita sekolahin supaya membantu pelayanan. Kita suruh keluar juga. Dilapor saya ke polisi, dilapor saya ke sinode. Lalu saya diancam. Kalau kami diberhentikan, Pak, kami akan bawa semua jemaat. Saya bilang, jemaat bisa dicari. Tapi kalau kita di depan itu tidak menjadi contoh, orang pun gak mau datang beribadah. Memang waktu itu pelayanan kami mengalami stagnan Bapak Ibu, gak ada pertumbuhan. Yang datang itu toh, bahkan yang ada itu makin berkurang. Saya cari apa penyebabnya. Suatu kali saya kunjungan doa pagi Bapak Ibu. Saya kunjungan doa pagi. Saya pernah bikin program itu doa pagi bersama dengan jemaat. Jam 5 pagi saya ada di rumah jemaat doa pagi. Tuhan singkapkan waktu itu. Pada saat saya doa pagi itu, ada tiba-tiba itu pintu rumah itu ditendang. Jedar gitu. Gitu ditendang. Lalu dibilang, bayar hutangmu. Saya lihat, yang tendang itu bendahara gereja. Gak salah saya. Berarti inilah namanya waktunya Tuhan kan gitu. Kita kan harus punya bukti Bapak Ibu. Waktunya Tuhan. Langsung. Suatu ketika juga pernah saya ketika ikut kongres di sini. Ibu Gembala tidak ikut. Lalu kemudian Bu Gembala suruh saya, cepat Pak pulang Pak. Lagi ada kerusuhan di gereja. Saya pikir apa kerusuhannya? Rupanya WL baru turun mimbar. Itu ada ambil jemaat itu, diambil sendal, ditapuk WL, pak gitu. Waduh, saya bilang, wah ini sudah keterlaluan. Saya berhentikan mereka semua Bapak Ibu. Saya berhentikan mereka semua. Saya dilapor di polisi. Saya bilang saya nggak takut. Saya bilang kalau saya ini kan, kalau saya karena saya kan melayani di Auri waktu itu, jadi saya tahu kalau sarjana itu pangkatnya itu kapten Bapak Ibu. Jadi saya bilang, memang Bapak itu pangkatnya apa? Saya bilang,
Saya nih kalau diangkatan kapten loh. Saya bilang, Bapak gak usah campuri urusan gereja. Saya gituin. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, setelah kita bersihkan itu jemaat-jemaat itu Tuhan tambah-tambahkan terus. Terkadang yang menghalangi orang datang kepada Tuhan adalah ketika mereka melihat ada pembiaran terhadap dosa. Seringkali orang tersandung, maka orang mengatakan, saya tidak mau ke sana. Tapi puji Tuhan, ya sampai hari ini gereja itu bertahan Bapak Ibu. Gereja harus punya fondasi yang kuat, yaitu setiap orang yang ada di gereja itu harus menyangkal diri. Amin. Setiap orang yang ada di gereja itu harus menyangkal diri. Kita harus bersedia untuk menanggalkan hak kita dan mempersembahkan hidup kita hanya untuk Yesus. Menyangkal diri adalah pengendalian diri, mau jujur menilai diri sendiri sebagai respon iman kepada Tuhan. Bahwa kita dipanggil bukan untuk keinginan duniawi, tapi kita dipanggil untuk melaksanakan keinginan Tuhan. Amin. Jadi kita dipanggil Bapak Ibu untuk melaksanakan keinginan Tuhan, bukan melaksanakan keinginan pribadi. Kalau kita melaksanakan keinginan pribadi, berarti kita melayani diri sendiri. Tapi kalau kita melaksanakan atau menjalankan keinginan Tuhan, itulah namanya melayani Tuhan. Yang kedua, tahapan kedua. Tadi pertama menyangkal diri. Yang kedua, itu dikatakan memikul salib. Salib itu identik dengan hukuman kriminal. Orang yang disalib biasanya itu penjahat murahan. Pada zaman Romawi, seseorang yang dijatuhi hukuman salib itu akan dipaksa memikul salibnya dari tempat pengadilan ke tempat penyaliban. Itulah yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sesudah dia diadili dan diputuskan dia dihukum mati lewat salib, maka kemudian Tuhan Yesus itu disuruh memikul salibnya itu menuju Golgota, Bukit Tengkorak. Sampai-sampai akhirnya Tuhan Yesus itu nggak sanggup. Lalu kemudian ada Simon orang Kirene yang melanjutkan memikul salibnya. Hukuman salib diberikan itu kepada orang-orang yang dianggap rendah. Hukuman salib diberikan kepada orang-orang yang dianggap rendah, penjahat rendahan. Itulah sebabnya pada saat Tuhan Yesus disalib ada dua orang di kiri kanannya, dan itu adalah penyamun. Kalau penyamun itu perampok, kalau kita sekarang istilahnya begal. Tapi kalau koruptor hendak disalib. Kan begitu. Hanya yang disalib itu adalah identik dengan kriminal rendahan. Itu yang disalib. Dengan disalib itu berarti mereka dipertontonkan. Dan dengan dipertontonkan itu membuktikan bahwa dia sudah bersalah kepada negara dan harus tunduk kepada negara. Jadi ketika Tuhan Yesus itu disalib, dia dianggap bersalah kepada negara, yaitu apa? Dianggap Tuhan Yesus itu menistakan, mencemari agama Yahudi. Maka tuduhan yang diberikan kepada Yesus itu adalah menistakan agama. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengatakan tadi bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Orang yang menjadi pengikut Yesus, maka dia pun harus memikul salib. Bapak Ibu dan saya ini jadi pengikut Kristus, maka kita pun harus memikul salib. Dengan memikul salib berarti menjadikan orang Kristen harus menjalani hidup seolah-olah kita telah dijatuhi hukuman mati. Jadi kalau kita dipikul salib Bapak Ibu, maka posisinya adalah seolah-olah kita ini sedang dijatuhi hukuman mati, yaitu mati terhadap nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kehendak Allah dan harus tunduk kepada
kepada nilai-nilai kerajaan Allah. Jadi kita dijatuhi hukuman mati, seolah-olah kita dijatuhi hukuman mati, yang berarti kita tunduk kepada nilai-nilai sorga, bukan tunduk kepada keinginan pribadi. Itu maksudnya. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen itu harus selaras dan harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi kalau orang sudah menjadi Kristen, dia pikul salib, maka apapun yang dilakukan itu harus selaras dan harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sebagaimana orang yang dijatuhi hukuman mati pada masa itu, orang Kristen juga harus rela meninggalkan segala-galanya. Jadi kalau orang dihukum mati itu kan, dia meninggalkan keluarganya, meninggalkan harta bendanya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan jabatannya, apapun itu ditinggalin semua karena sudah dihukum mati. Kalau mati itu semua ditinggalkan. Jadi orang Kristen pikul salib, maka dia juga harus meninggalkan harta bendanya, siap kehilangan harta bendanya, siap dijauhi keluarga, siap dibuang keluarga, siap diperlakukan tidak adil. Dan itulah yang kita alami hari-hari terakhir ini. Amin Bapak Ibu. Orang Kristen tidak lagi berlomba-lomba mengumpulkan harta benda di dunia, bahkan menghalalkan segala cara demi harta benda. Karena apa yang kita kumpulkan di dunia ini, itu tidak akan kita bawa ketika kita mati nanti. Matius 6 ayat 19 sampai 21 mengatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, pencuri tidak membongkarnya serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini peringatan bagi kita Bapak Ibu. Jangan kita mengumpulkan harta di bumi, karena di bumi ngengat karat, pencuri itu akan membongkar. Tapi dikatakan kumpulkanlah bagimu harta di sorga, karena di sorga ngengat dan karat tidak merusak, pencuri tidak bisa membongkar, pencuri tidak bisa mencurinya. Kita berlomba-lomba mengumpulkan harta di sorga. Amin Bapak Ibu. Apa itu harta di sorga? Harta di sorga itu adalah iman. Iman kita yang akan kita bawa masuk sorga. Harta benda kita akan kita tinggalkan. Keluarga kita, kalau sama-sama bareng-bareng, akan bareng ke sana. Tapi kalau tidak, kita pun akan tinggalkan. Pikul salib itu selalu identik dengan sorga. Pikul salib itu identik dengan kerajaan sorga, kekayaan, karir dalam pekerjaan, dan memilih pasangan sering membuat orang meninggalkan imannya dan menyangkal salib sebagai jalan keluar atas permasalahan hidup, dan lebih memilih menyangkalinya karena tidak siap memikul salib sebagai konsekuensi dari mengikuti Yesus. Jadi ada banyak orang yang lebih mengutamakan kekayaan, karir dalam pekerjaan, bahkan memilih pasangan hidup yang tak seiman, kemudian mengutamakan keduniawian dan tidak mau pikul salib. Karena salib adalah penderitaan. 1 Petrus 2 ayat 21. Karena salib adalah kematian. Kisah Para Rasul 10 ayat 39. Karena salib adalah kehinaan. Ibrani 12 ayat 2. Karena salib adalah cemoohan atau hinaan atau olok-olok. Matius 27 ayat 39. Salib itu penderitaan, salib itu kematian, salib itu kehinaan, salib itu cemooh, dan salib itu penolakan. 1 Petrus 2 ayat 4. Jadi jangan kaget Bapak Ibu kalau kita menjadi orang Kristen, kita mengalami penderitaan. Itu sudah ditulis dalam 1 Petrus 2 ayat 21. Mengalami kematian dalam Kisah 10 ayat 39. Dihina dalam Ibrani 12 ayat 2. Dicemooh dalam Matius 27 ayat 39.
ditolak. Dalam 1 Petrus 2 ayat 4. Semuanya sudah dicatat Bapak Ibu. Semuanya sudah dicatat. Itulah sebabnya bagi dunia salib adalah kebodohan. Karena hidup di dunia selalu identik dengan kemewahan pesta pora dan penuh dengan kenikmatan dunia. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada Kristus yang akan melihat salib sebagai mahkota kemuliaan, yang akan diterima sebagai upah dari kesetiaan kepada Kristus. Amin. Jadi hanya orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, hanya orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Kristus yang melihat salib itu sebagai mahkota kemuliaan. Orang mengatakan salib itu kebodohan. Kenapa kamu mau jadi orang Kristen? Kan begitu. Orang akan bilang, kenapa kamu mau jadi orang Kristen? Kenapa kamu mau jadi orang Kristen? Jelas-jelas jadi orang Kristen itu banyak masalah, banyak penderitaan, banyak penolakan, bahkan diusir, bahkan kemudian tidak dianggap menjadi keluarga. Ada banyak yang seperti itu. Orang mengatakan, maka bodoh mau meninggalkan. Kamu jadi orang Kristen nanti kamu akan kehilangan warisan. Orang bilang, dunia bilang itu bodoh. Tapi bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada Kristus, walau dunia melihat salib itu sebagai kebodohan, tapi bagi kita salib itu adalah mahkota kemuliaan. Amin. Mahkota kemuliaan Bapak Ibu yang akan kita terima di sorga. Dunia boleh menolak kita, tapi sorga terbuka untuk kita. Amin. Dunia boleh menolak kita, tapi sorga itu terbuka bagi orang-orang yang mau pikul salib. Bila selama ini kita masih kompromi dengan dosa, kita lebih mengasihi dunia ini, berarti kita belum mampu membayar harga pikul salib. Harga dari keselamatan adalah kerelaan untuk menempatkan Yesus Kristus sebagai yang terutama dalam hidup kita. Kita harus siap menerima konsekuensi kehilangan nyawa ketika kita mengikut Yesus. Ketika salib itu diletakkan di bahu kita untuk dipikul, maka kita harus pikul itu sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Amin. Ketika salib itu diletakkan di bahu kita, maka kita harus pikul salib itu. Jangan pernah menyerah dan mengatakan, saya sudah tidak siap, saya mau tinggalkan salib ini. Jangan pernah mengatakan, saya sudah tidak siap, saya mau tinggalkan salib ini. Seorang teolog Kristen yang bernama Kosuke Koyama mengatakan, no handle on the cross. Tidak ada gagang pada salib. Nggak ada gagang pada salib. Pernyataan ini menegaskan bahwa salib itu harus dipikul. Dan tidak ada gagang dalam salib itu untuk memudahkan kita. Jadi tidak ada gagang di salib itu yang bisa kita pegang. Tapi salib itu tidak memiliki gagang. Karena itu salib itu berat. Tidak ada yang mudah ketika kita memikul salib. Karena salib adalah penderitaan yang harus ditanggung, sebagaimana Kristus juga telah terlebih dahulu mengalaminya. Kelihatannya memikul salib itu adalah beban yang berat. Namun kita perlu menyadari bahwa dengan memikul salib, kita akan dimampukan. Seberat apapun salib yang kita pikul, Tuhan akan memampukan kita. Amin. Matius 10 ayat 38 berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa yang tidak memikul salib, Tuhan Yesus katakan dia tidak layak bagiku. Itulah sebabnya pada saat kita memikul salib Bapak Ibu, itu adalah syarat yang harus kita pegang. Walaupun salib itu tidak memiliki handle, tidak ada pegangan di salib itu, tapi tetaplah pikul salib itu. Karena salib itu akan menghantarkan kita bertemu dengan Allah Bapa di sorga. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, tahapan ketiga yang harus kita lalui, dikatakan setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Dan yang ketiga, mengikut aku.
Yang ketiga itu setelah kita menyangkal, memikul salib, lalu kita kemudian mengikut. Mengikut Yesus itu berarti taat. Mengikut Yesus itu adalah kewajiban bagi setiap orang yang sudah percaya Bapak Ibu. Jadi orang yang sudah mengaku dengan bibir, mulut, dan lidahnya, maka dia harus mengikut Yesus. Mengikut Yesus itu sifatnya itu terus-menerus. Kalau dikatakan mengikut Yesus itu sifatnya terus-menerus, maka dari kita mengatakan saya percaya Yesus, saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, mulai dari titik itu sampai selamanya. Sampai kita, selama kita hidup di dunia, kita harus tetap mengikut Yesus. Jadi mengikut Yesus itu melakukannya terus-menerus. Mengikut Tuhan Yesus itu bukan sekedar komitmen yang dilakukan sekali saja, tapi dilakukan seumur hidup. Amin. Ada orang kan bilang, saya terima Yesus, tapi hanya komitmen awal aja. Tapi kemudian dalam perjalanan hidup gak dijalani. Itulah sebabnya mengikut Yesus itu dilakukan terus-menerus. Maka dia bukan hanya komitmen, tapi harus dilakukan seumur hidup kita. Mengikut Yesus itu adalah anugerah terbesar, di mana orang percaya harus meninggalkan kehidupan lama dan memberikan dirinya untuk hidup dalam gaya hidup yang Tuhan mau. Jadi mengikut Yesus itu bukan hanya sekedar mengikut Yesus, tapi juga kita harus meninggalkan dunia lama kita, meninggalkan sifat-sifat lama kita. Gaya hidup yang lama itu harus ditinggalkan dan hidup mengikut apa yang Tuhan mau. Setiap orang yang ingin mengikut Yesus harus meninggalkan cara hidupnya yang lama dan menghidupi manusia baru di dalam Kristus Yesus. Komitmen mengikut Yesus menuntut pengorbanan yang sangat mahal dan tekad untuk mengikut Yesus walaupun apapun yang terjadi. Amin. Jadi mengikut Yesus itu harus komitmen. Itu menuntut pengorbanan yang sangat mahal. Dan bertekad saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kan begitu. Ada seorang misionaris namanya William Carey. William Carey ini adalah seorang misionaris yang melayani di negara India. Pada saat William Carey melayani di India, itu hari-hari yang paling sulit bagi William Carey itu adalah bulan-bulan pertama ketika William Carey bersama dengan istri dan anak-anaknya itu tiba di India. William Carey gak mengerti bahasa Bengali, karena India itu kan memakai bahasa Bengali. Ya gitu. Jadi William Carey gak ngerti. Jadi William Carey ini kesulitan ngomong sama orang India. Paling dia tahu caya-caya, gak ngerti William Carey ini. Tapi William Carey tetap komit di sana, walaupun dia tahu tidak mudah melayani di India. Anak-anaknya yang biasa makan roti sekarang hanya diberi makan nasi. Ya biasa, orang di Asia kan makan nasi. Kalau di Eropa kan makan roti. Jadi tiba-tiba anak-anaknya harus makan nasi dan makan lauk yang pedas. Nah, biasa orang Asia suka pedas, orang Eropa kan gak suka pedas. Makanya orang Eropa itu jarang sakit mah. Orang Indonesia paling banyak suka yang pedas-pedas, sama kayak orang India kan suka pedas-pedas itu. Jadi cuaca panas, banyak nyamuk, membuat anak-anak dari William Carey ini mengalami sakit malaria. Bahkan istrinya ketika sedang mengandung itu juga mengalami sakit disentri. Jadi perjuangannya sangat berat sekali ketika dia melayani di India. Bahan makanan juga sangat mahal, uang mereka kemudian habis. Tapi William Carey sudah komitmen sama Tuhan, saya mau memberitakan Injil untuk orang-orang India. Habis semua uangnya. Untuk bisa makan, akhirnya William Carey hanya berharap dari seorang anak yang dengan setia selalu menghantar makanan kepada keluarga itu. Puncak terberat dalam hidup William Carey adalah ketika anaknya meninggal karena sakit malaria.
dan istrinya mengalami sakit disentri dan juga mengalami sakit malaria. Karena tidak diobati dengan benar, akhirnya istri dari William Carey juga menjadi gila. Jadi ternyata sakit malaria bisa bikin orang gila. Dan akhirnya istrinya juga meninggal. William Carey kehilangan istri dan anaknya ketika dia menjadi misionaris di India. Harga yang dia harus bayar ketika mengikuti Yesus terlalu berat. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mungkin ada banyak kita yang berkata, mengapa penderitaan saya seperti ini? Mengapa beban saya seperti ini? Mengapa hidup saya seperti ini? Tapi William Carey, dia tidak pernah berkata, mengapa Tuhan ambil istri saya? Mengapa Tuhan ambil anak-anak saya? William Carey tidak mengatakan itu. Tapi dia tetap sadar bahwa kalau kita mengikuti Yesus, tidak ada hidup yang terlalu mudah. Yang dibutuhkan itu adalah tetap setia. Walaupun masalah datang silih berganti, walaupun cobaan datang silih berganti, walaupun resiko terlalu besar, ketika kita ambil keputusan menjadi pengikut Kristus. Tapi apapun itu, masalah, persoalan, penderitaan, bahkan kematian sekalipun, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Sebesar apapun masalah kita, sebesar apapun persoalan kita, sebesar apapun beban yang kita tanggung, ingat, masih ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Amin. Kalau Tuhan meminta kita untuk menyangkal diri, kalau Tuhan meminta kita untuk memikul salib, kalau Tuhan meminta kita untuk mengikutinya, itu karena Tuhan tahu bahwa kita adalah orang-orang terbaik, bahwa kita adalah orang-orang terbaik yang Tuhan mau, bahwa kita akan menjadi orang-orang yang akan dipanggil, memberkati banyak orang dan bersaksi bagi banyak orang dan memberitakan Injil untuk banyak orang, supaya ada banyak orang yang akan banyak orang yang semakin setia dan mengikut Yesus sampai kedatangan Yesus yang kedua. Amin. Tetaplah setia, tetaplah kerjakan keselamatan kita, tetaplah kita pikul salib kita meskipun berat. Ada Tuhan yang akan memberi kekuatan. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih betapa kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Hari ini Tuhan boleh mengingatkan kami. Ada tugas yang Tuhan berikan kepada kami. Ada beban yang Tuhan akan berikan kepada kami. Ada kewajiban yang harus kami kerjakan ketika kami menjadi pengikut. Kami harus menyangkal diri kami. Kami harus memikul salib kami. Kami harus mengikut Engkau Bapa. Jadikan kami menjadi pengikut yang setia, menjadi orang-orang yang senantiasa setia dan selalu setia sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Diberkati oleh firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, mari kita persiapkan hati kita. Kita mau berikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita persiapkan persembahan kita. Namun sebelum kita memberikan yang terbaik, saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan. Yunus pasal 2 ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar, keselamatan dari Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat satu pujian
kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus.
persembahan akan ditutup dengan ibadah kita. Namun sebelum kita mengakhiri ibadah kita mengangkat satu pujian. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan. Engkau telah memimpin ibadah kami Bapa. Melalui firman-Mu kami diberkati. Melalui pujian syukur kami juga diberkati Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kami berserah diri kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku, Kau kuatkan
dalam hidup kami, hari-hari kami. Allah yang menguatkan kami untuk bertahan dalam segala situasi. Terima kasih Bapa. Berkati setiap kami yang hadir hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan kesehatan, menjauhkan segala sakit penyakit dari hidup kami. Kami mau berdoa untuk jemaat-jemaat kami hari ini yang sedang dalam kesakitan. Kami mau berdoa untuk Pak Paija, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk Pak Artaji, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk Saudara Riki, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk Ibu Marsi, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan berdoa untuk pemulihan mamanya Aja, pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan jemaat-jemaat kami yang hari ini dalam kondisi sakit, Tuhan jamah, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati Tuhan setiap usaha pekerjaan jemaatmu. Apapun yang dikerjakan buat menjadi berhasil. Bahkan yang belum bekerja, Tuhan Engkau berikan pekerjaan. Anak-anak jemaatmu juga yang bersekolah, yang kuliah, Tuhan Engkau berkati Bapak. Bahkan berikan mereka kepandaian, kesuksesan. Mereka boleh sampai kepada cita-cita mereka. Anak-anak kami yang di perantauan, jagai, lindungi mereka Tuhan. Bahkan berkati keluarga-keluarga jemaatmu Bapak. Kiranya keluarga-keluarga jemaatmu menjadi keluarga-keluarga yang kuat di dalam Engkau. Memberkati segala keperluan, kebutuhan, cukupkan segala apapun yang dibutuhkan oleh jemaat. Berkati Tuhan gereja ini. Kami rindu Tuhan gereja ini dibangun. Kami hanya bersandar kepada Tuhan. Kami percaya Allah yang besar, sumber berkat yang besar, akan mencukupkan, menyediakan segala berkat yang kami perlukan untuk membangun gereja di tempat ini. Kami juga mau berdoa untuk persembahan kami yang sudah kami bawa ke rumah Tuhan. Baik itu persembahan kami, ucapan syukur kami, persepuluhan kami, pembangunan kami, sosial kami. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan. Berkati tangan-tangan kami yang sudah memberi. Kiranya Tuhan Yesus yang akan mengembalikan berlipat-lipat kali lipat ganda. Bahkan Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit bagi kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Kita ucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita mengangkat tangan kita, mengarahkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan Allah kita. Pulanglah dan bawalah berkat Tuhan dari rumah Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai Maranatha kedatangan Yesus yang kedua. Haleluya, haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan warta jemaat, sambil disiapin warta jemaatnya, saya ada beberapa pengumuman saja sampai warta jemaatnya disiapkan. Yang pertama saya hanya mengingatkan Bapak Ibu bahwa minggu ini semua kegiatan sudah berjalan normal. Hanya ada perubahan. Mulai minggu ini
doa malam itu ditaruh di hari Sabtu. Kemarin Bu Paijan dikira Sabtu, tapi syukurnya. Jadi doa malam itu hari Sabtu. Lalu kemudian untuk hari Jumat itu diisi dengan ibadah rumah tangga. Ibadah rumah tangga boleh memakai gereja, boleh juga memakai rumah masing-masing. Yang kedua, saya akan meminta supaya setiap minggu itu saya dijadwalkan mengunjungi rumah-rumah jemaat. Jadi karena saya belum tahu semua apanya Bapak Ibu. Saya tahu rumah Bapak Ibu, tapi nama Bapak Ibu belum semua saya tahu. Jadi saya minta setiap minggu saya itu dijadwal mengunjungi minimal 2 rumah. Minggu ini sudah kami mulai. Minggu ini ada 4 yang kami kunjungi. Minggu ini kami akan kunjungi minimal 2 lagi. Jadi setiap minggu saya dan Ibu Gembala itu dijadwalkan mengunjungi rumah Bapak Ibu. Nanti kami akan konfirmasi apakah Bapak Ibu bisanya pagi atau bisanya malam. Kalau kemarin seperti Pak Kusman, kami kejar di pagi hari, mendoakan sebelum mobilnya berangkat. Apakah warta jemaat sudah siap? Sudah? Ada warta jemaatnya? Kalau nggak datang. Kalau begitu saya sampaikan saja. Yang pertama, hari raya Paskah nanti Bapak Ibu, Paskah kita itu tanggal 17 bulan April, kita akan ibadah Padang di Bonpring. Di Bonpring ya Bapak Ibu ya, di Bonpring. Itu nanti panitianya kemarin kaum bapak ya Mas Oli. Iya, acaranya kaum muda. Nah, itu. Yang kedua, berkenaan dengan keberangkatan kita ke Bonpring tanggal 17, itu kita ibadah kebangkitan itu seperti biasa setiap tahunnya jam 5:30 pagi. Jadi tanggal 17 itu kita ibadah itu jam 5:30 pagi, 05.30. Setelah itu istirahat 1 jam, yang pulang boleh pulang. Lalu kita berangkat bareng-bareng dari sini. Siapa tahu lauknya masih tinggal di rumah. Jadi di Bonpring itu Bapak Ibu kita bawa bekal masing-masing, perjamuan kasih, nanti kita makan bareng di sana. Jumat Agungnya kita ibadah seperti biasa masuk jam 7. Jam 7. Yang berikut, ibadah rumah tangga hari Jumat ini dilaksanakan di pastori. Di pastori. Tuan rumahnya saya Bapak Ibu. Jadi ibadah rumah tangga itu dimulai dari pastori. Setelah itu nanti majelis-majelis. Setelah itu baru ke rumah jemaat-jemaat. Jadi untuk minggu ini hari Jumat ibadah itu di pastori. Konsumsinya juga ditanggung pastori. Jadi mari kita datang Bapak Ibu untuk ibadah rumah tangga jam 6:30. 6:30 sudah mulai. Diharapkan jam 7:30 atau jam 7:15 sudah selesai. Nanti ada ramah tamah, makan bersama sudah. Hari Sabtu doa malam seperti biasa jam 18.30, hanya harinya diganti. Nanti sore jam 5 ada ibadah kaum muda. Setiap minggu pertama dan ketiga itu ada ibadah kaum muda. Nanti sore ada ibadah kaum muda jam 5 sore. Untuk itu mari semua kita kaum muda untuk hadir bersama-sama di tempat ini. Yang terakhir Bapak Ibu, kita tetap doakan jemaat-jemaat kita yang sakit supaya Tuhan sembuhkan. Saya mau tanya Pak Soleh, apakah kita gotong royong kita Pak? Ya, ada ya. Hari ini kita kaum bapak gotong royong bersama-sama. Kita jadikan kamar mandi kita. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.